Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Wiji Astuti dari program studi teknik industri semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang RCM atau Reliability Centered Maintenance, yang merupakan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perawatan yang diampu oleh Ibu Anissa Dian Iswahyuni. Reliability Centered Maintenance atau RCM pertama kali dikembangkan oleh NASA pada tahun 1960 untuk memastikan keandalan pesawat ruang angkasa mereka. Pada saat itu, sebuah gugus tugas dibentuk yang terdiri dari perwakilan dari kedua perusahaan penerbangan dan FAA untuk menyelidiki kemampuan pemeliharaan preventif. Pembentukan gugus tugas ini kemudian menyebabkan perkembangan dari serangkaian pedoman untuk penerbangan dan produsen pesawat untuk menggunakan metode ini saat membuat jadwal pemeliharaan untuk pesawat mereka. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penulisan makalah tentang Reliability Centered Maintenance yaitu apa yang dimaksud dengan Reliability Centered Maintenance. Yang kedua, bagaimana metodologi dari Centered Maintenance. Yang ketiga, bagaimana keuntungan dari Reliability Centered Maintenance. Yang keempat, bagaimana contoh penerapan Reliability Centered Maintenance. Sedangkan tujuan dari penulisan tentang Reliability Centered Maintenance yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi dari Reliability Centered Maintenance. Yang kedua, untuk mengetahui metodologi dari Reliability Centered Maintenance. Yang ketiga, untuk mengetahui keuntungan Reliability Centered Maintenance. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk mengetahui contoh penerapan Reliability Centered Maintenance. Yang pertama yaitu untuk pengertian atau definisi dari Reliability Centered Maintenance. Reliability Centered Maintenance atau RCM merupakan sebuah pendekatan dalam pemeliharaan sistem yang dilakukan berdasarkan analisis keandalan dan kinerja sistem. Filosofi RCM berasal dari pendekatan dengan Preventive Maintenance atau PM, Predictive Maintenance atau PDM, Real-Time Pemantauan atau RTM1, Run to Failure atau RTF, juga disebut pemeliharaan reaktif, dan teknik pemeliharaan proaktif secara terpadu untuk meningkatkan probabilitas bahwa mesin atau komponen akan berfungsi dengan cara yang diperlukan selama siklus hidup desain dengan minimal pemeliharaan. Tujuan filsafatnya adalah untuk menyediakan fungsi minimal untuk menyediakan fungsi pada biaya terendah. Fungsi lain dan dari fasilitas dengan keandalan yang diperlakukan dan ketersediaan pada biaya terendah. RCM mengharuskan keputusan perawatan didasarkan pada persyaratan perawatan yang didukung oleh justifikasi teknis dan ekonomi yang sehat. Selanjutnya yaitu metodologi dari Reliability Centered Maintenance. Reliability Centered Maintenance itu metodologinya itu terdiri dari 7. Yang pertama yaitu identifikasi sistem yang akan dianalisis dan didefinisikan fungsi-fungsi pentingnya. Yang kedua yaitu identifikasi dampak dari setiap mode kegagalan pada sistem. Yang ketiga yaitu evaluasi dampak dari setiap mode kegagalan pada sistem. Yang keempat yaitu identifikasi tindakan pencegahan yang ada untuk mencegah atau mendeteksi mode kegagalan. Yang kelima, evaluasi efektivitas setiap tindakan pencegahan. Yang keenam yaitu evaluasi alternatif strategi pemeliharaan. Dan yang terakhir yaitu
Implementasi tindakan pencegahan dan strategi pemeliharaan yang terpilih. Selanjutnya yaitu keuntungan jika menggunakan pendekatan RCM atau Reliability Centered Maintenance. Yang pertama yaitu meningkatkan keandalan sistem dan meminimalkan resiko kegagalan. Yang kedua yaitu meminimalkan biaya pemeliharaan dengan memilih strategi pemeliharaan yang paling efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja dengan mengurangi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan sistem. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan waktu operasi sistem dan mengurangi waktu henti karena pemeliharaan yang tidak terjadwal. Tujuan RCM yaitu teknik pengidentifikasian dengan maksud hemat biaya dan pemeliharaan untuk meminimalkan resiko dan dampak dari kegagalan dalam fasilitas dan utilitas peralatan dan sistem. Hal ini memungkinkan sistem dan fungsi peralatan untuk dipertahankan dengan cara yang paling ekonomis. Tujuan RCM yaitu spesifik seperti yang dinyatakan oleh Nolan Help, yaitu yang pertama untuk memastikan realisasi tingkat keamanan dan keandalan yang melekat pada peralatan untuk mengembalikan peralatan kepada kondisi awal ketika kerusakan terjadi. Yang ketiga, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk perbaikan desain peralatan di mana keandalan bawaan peralatan terbukti harus diperbaiki. Dan yang keempat yaitu untuk mencapai tujuan ini dengan total biaya minimum, termasuk biaya pemeliharaan, biaya dukungan, dan konsekuensi ekonomi dari kegagalan operasional. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan Reliability Center Maintenance. Salah satu contoh penerapan RCM adalah pada industri penerbangan. Industri penerbangan memiliki standar yang sangat tinggi dalam hal keselamatan dan keandalan sistem, sehingga penerapan pendekatan RCM menjadi yang sangat penting. Sebagai contoh, suatu maskapai penerbangan menerapkan RCM pada pesawat mereka dengan melakukan analisis keandalan dan kinerja sistem. Pada langkah pertama, maskapai mengidentifikasi sistem pesawat yang akan dianalisis dan mengidentifikasi fungsi-fungsi pentingnya seperti mesin, sistem bahan bakar, dan sistem navigasi. Langkah kedua yaitu identifikasi mode kegagalan dan penyebabnya pada sistem tersebut. Setelah identifikasi mode kegagalan, langkah ketiga yaitu evaluasi dampak dari setiap mode kegagalan pada sistem. Langkah keempat yaitu identifikasi tindakan pencegahan yang ada untuk mencegah atau mendeteksi mode kegagalan. Setelah identifikasi tindakan pencegahan, langkah kelima adalah evaluasi efektivitas setiap tindakan pencegahan. Langkah keenam adalah evaluasi alternatif strategi pemeliharaan. Langkah terakhir adalah implementasi tindakan pencegahan dan strategi pemeliharaan yang terpilih. Dengan penerapan pendekatan RCM, maskapai dapat memastikan bahwa pesawat mereka selalu dalam kondisi yang baik dan dapat meminimalkan risiko kegagalan atau kecelakaan pesawat. Selanjutnya sebagai penutup, hasil dari proses RCM adalah pemilihan strategi pemeliharaan yang paling efektif dan efisien untuk sistem yang dianalisis. Metodologi RCM terdiri dari 7 langkah, yaitu identifikasi sistem, identifikasi mode kegagalan, evaluasi dampak, identifikasi tindakan pencegahan, evaluasi tindakan pencegahan, dan strategi pemeliharaan yang terpilih.
Pendekatan RCM memiliki beberapa keuntungan seperti meningkatkan keandalan sistem, meminimalkan biaya pemeliharaan, meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta meningkatkan waktu operasi sistem. Pendekatan RCM sangat penting dalam industri penerbangan, pertahanan, minyak dan gas, dan manufaktur. Sekian pemaparan dari hasil penulisan tentang reliability centered maintenance. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.